Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Vijayanti dengan nomor NIM-nya 19011050052. Di sini saya akan membahas mengenai LMS model dalam materi pembelajaran matematika daring. Di sini saya akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian model, yang kedua itu ada fitur-fitur yang terdapat di model, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan model. Yang keempat adalah tutorial penggunaan model. Pertama ada pengertian model. Model itu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Dalam sejarah model pertama kali diciptakan oleh Martin Dougiamas pada tahun 1970, yang dimana pada saat itu beliau sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Teknologi Curtin, Australia. Kemudian pada tahun 2002, Martin dinobatkan sebagai webmaster, sekaligus menjadi seorang administrator sistem bagi instalasi web city. Dan pada tahun itu pula, beliau berhasil merilis versi 1.0 platform dan dapat berkembang dengan pesat. Yang kedua ada fitur-fitur di model. Di dalam model ada 6 fitur. Yang pertama itu ada personalized dashboard, yaitu dalam menu beranda atau halaman utama, tersedia informasi penting yang meliputi daftar khusus, kalender kegiatan, pengumuman umum, hingga list penggunaan aktif yang sedang online. Yang kedua, progress tracking, yaitu hasil materi yang telah ditandai secara manual maupun otomatis, sehingga apabila kita telah selesai membaca dan mengerjakan kursus yang diberikan. Yang ketiga, ada file management, yang dimana untuk menambahkan sebuah file baru yang diberi nama sesuai dengan mata pelajaran tiap pengguna. Yang keempat ada peer assessment, yaitu pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk memberikan nilai kepada temannya atau peserta yang lain. Yang kelima ada inline feedback, yaitu pengajar tidak perlu repot untuk melakukan koreksi dan memberikan feedback terhadap hasil belajar peserta didik. Yang keenam ada multimedia integration, adalah model juga telah terintegrasi dengan berbagai jenis tipe media dengan format yang mendukung, sehingga pengalaman dalam mengikuti segala kegiatan pembelajaran cenderung lebih nyaman dan tidak membosankan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penggunaan model. Di sini ada 5 kelebihan dalam penggunaan model. Yang pertama itu open source, yang dimana dalam platform model ini dapat diunduh dan dapat diakses secara gratis atau bersifat open source. Dalam aplikasi model ini cukup mengunjungi halaman website resmi dari model dan dapat mengembangkan berbagai tampilan media pembelajaran online yang menarik. Yang kedua ada fleksibel dan mudah digunakan. Maksudnya adalah, dalam aplikasi model ini dapat mendukung berbagai skalabilitas dari media pembelajaran yang dibuat, mulai dari pembuatan kelas berskala kecil yang hanya berisi puluhan siswa, hingga pengembangan portal pembelajaran yang dapat menampung ribuan user yang telah diterapkan pada perusahaan maupun institusi. Yang ketiga ada aman dan integrasi. Nah, dalam sistem keamanan yang tersedia di dalam model ini tidak perlu diragukan lagi, karena dalam sistem model ini akan selalu melakukan update secara rutin untuk menjamin keamanan data pengguna serta menghindari praktik pencurian data pribadi ketika mengakses platform model ini. Yang keempat ada mendapat dukungan plugin dan mudah dikustomisasi. Yaitu dalam penggunaan model ini juga menyediakan dukungan terhadap berbagai plugin untuk menambahkan fungsi dan fitur khusus, dan di dalam direktori dari plugin model ini
terdiri dari 1677 plugin untuk membantu kebutuhan komunikasi, administrasi, penilaian, dan lain sebagainya. Yang kelima ada support mobile friendly, yaitu sangat mendukung dengan tampilan pada perangkat mobile, yang dimana dalam penggunaan perangkat mobile ini lebih banyak digunakan daripada perangkat desktop untuk saat ini, sehingga kompatibilitas dari model yang telah disesuaikan serta mendukung tampilan yang lebih responsif. Selanjutnya ada kekurangan penggunaan model. Kekurangan pertama itu adalah membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada model. Yang kedua, perlunya tenaga ahli yang mencatat berbagai administrator untuk memelihara dan juga membangun sistem e-learning-nya. Yang ketiga, memerlukan perangkat keras yang cukup bagus dan juga mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial dalam penggunaan model ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tutorial dalam LMS model. Pertama, jika kita belum mempunyai website dari LMS model, kita terlebih dahulu harus membuat website LMS model. Nah, caranya, pertama, kita buka website LMS modelnya, yaitu ginomo.com. Nah, di sini ditampilkan create your site, yang dimana dalam URL ini difungsikan untuk yang nantinya akan menjadi website resmi kita. Nah, di sini saya menamainya dengan Pintar Matematika, dan di sini saya memakai email saya sendiri, dan di sini bahasanya menggunakan Inggris, dan setelah itu kita centang, dan lalu kita klik Create Site. Jika sudah tampil seperti ini, maka website yang tadi kita buat telah berhasil. Setelah kita berhasil, website resmi kita itu dikonfirmasi dan telah berhasil. Selanjutnya kita buka Gmail kita, dan di sini ada pesan dari Gnomio Support. Nah, kita klik. Nah, fungsi dari kita buka email tersebut, di sini dari pesan Gnomio ini, di sini kita mengetahui bahwa username dan password kita yang akan digunakan untuk LMS model kita. Nah, selanjutnya kita klik website ini. Selanjutnya kita klik login. Nah, selanjutnya kita masukin username dan password yang tadi telah dikasih tahu oleh pesan Gnomio-nya. Kita login. Nah, ini setelah kita login, di sini kan masih dinamai dengan model, dan dalam LMS model ini terdapat ada home, dashboard, my course, and set administration. Nah, untuk kita mengubah nama model ini, kita klik home. Nah, selanjutnya kita setting, kita klik setting. Nah, di sini kita bisa mengubah website model kita. Nah, di sini saya menamai Pintar Matematika. Nah, selanjutnya ini saya menamai Matematika. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita klik Save Change. Nah, di sini kita sudah berubah, yang tadinya di sini nama website kita, sekarang diubah menjadi Pintar Matematika, dan yang tadinya di sini model, sekarang sudah berubah menjadi Matematika. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah website dan juga ingin mengubah kata sandi atau password, kita klik yang ini, kita klik profile. Nah, di sini kita klik edit profile. Nah, di sini kan tadi username kita kan dinamai dengan admin. Nah, di sini kita bisa mengubah, saya ingin mengubah namanya Matematika. Nah, di sini kita juga bisa mengubah kata sandi kita. Ini saya namai nama awalnya Pintar dan nama belakangnya Matematika.
Nah, selanjutnya di sini ada email kita. Di sini kita bisa mengubah nama email kita. Nah, di sini juga kita bisa menambah foto profil kita. Nah, tinggal klik ini, lalu kita tinggal klik pilih file. Nah, di sini kita bebas mau menambah foto profil kita yang seperti apa. Tetapi saya di sini tidak ingin menampilkan foto profil saya. Nah, jika sudah, kita klik update profile. Nah, berarti di sini berhasil bahwa kita sudah mengubah profil kita dan juga mengubah nama depan dari LMS modul kita. Setelah kita berhasil mengubah profil kita, sebelum saya membuat akun guru dan akun siswa, di sini saya akan mengenalkan kepada kalian apa saja yang ada di LMS modul ini. Yang pertama itu di sini ada home. Home ini adalah tampilan yang digunakan untuk melihat daftar mata pelajaran. Dan di sebelahnya selanjutnya ada dashboard, yaitu digunakan untuk memberikan informasi penting yang meliputi daftar khusus, kalender kegiatan, pengumuman umum, hingga list pengguna aktif yang sedang online. Terus selanjutnya di sini ada My Course, yaitu dapat melakukan kustomisasi terhadap tampilan panel-panel menu yang ada, dan dapat mengubah posisi dan menambahkan panel menu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada set administration, yaitu digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap halaman depan website e-learning-nya. Selanjutnya di sini ada notification menu, yaitu jika kita mendapatkan informasi dari LMS modul tersebut. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada messaging drawer, yaitu digunakan untuk jika kita menerima pesan dari LMS modul ini. Dan di sebelahnya ada PM. PM itu singkatan dari Pintar Matematika. Dan dalam PM ini terdiri dari profile, grades, kalender, private files, reports, preferensi, switch role to, and logout. Nah, dalam profile ini digunakan untuk melihat data diri kita yang ada di LMS modul ini. Selanjutnya ada grades. Grades ini digunakan untuk bentuk penilaian yang diberikan setelah berhasil dalam mengerjakan soal tes atau ujian dengan lancar. Selanjutnya ada kalender. Nah, kalender ini digunakan untuk membuat acara. Selanjutnya ada private files, yaitu digunakan untuk menambahkan file pribadi kita. Selanjutnya ada reports yang digunakan untuk menampilkan laporan aktivitas dari web e-learning-nya. Selanjutnya ada preferensi, yaitu digunakan untuk melihat user account, roles, blogs, and badges. Selanjutnya ada switch role to, dan selanjutnya ada logout yang digunakan untuk kita ingin keluar dari website LMS modul kita ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun guru dan juga akun siswa. Oke, selanjutnya saya akan membuat akun guru dan akun siswa. Pertama, saya akan membuat akun siswa. Yang pertama itu kita klik Set Administration. Selanjutnya kita klik User. Pada option Accounts, itu kita klik Add a New User. Selanjutnya, di sini ada username. Kita menggunakan username, namanya Yunita. Selanjutnya di sini saya membuat passwordnya. Selanjutnya nama depannya Yunita, nama belakangnya Yanti. Selanjutnya alamat emailnya Yunita Febianti
Selanjutnya, di sini kita bisa menambahkan foto dari akun siswa. Tapi di sini saya tidak ingin menampilkan foto profil dari siswa yang bernama Yunita. Selanjutnya kita klik Create User. Nah, jika seperti ini, nama siswa dari Yunita Febianti sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat akun guru. Nah, selanjutnya dalam membuat akun guru, caranya hampir sama dengan membuat akun siswa. Pertama, kita klik Set Administration. Selanjutnya, klik User. Dan selanjutnya pada option Accounts ini, kita klik Add New User. Selanjutnya kita masukkan username-nya. Selanjutnya di sini kita membuat password baru. Selanjutnya nama depannya mungkin, nama belakangnya alamat emailnya. Selanjutnya di sini kita bisa memasukkan foto kita, foto profilnya, tetapi di sini saya tidak ingin memasukkan foto profil saya. Selanjutnya kita klik Create User. Nah, selanjutnya misal nama Niken Vijayanti ini masih menjadi siswa, kita ubah menjadi guru dengan cara yang pertama klik Set Administration. Selanjutnya kita klik User. Selanjutnya pada option Permissions itu terdapat option yang bernama Assign System Roles. Kita klik, lalu kita klik sebagai Course Creator. Lalu kita pilih user Niken Vijayanti sebagai akun gurunya. Klik Add, lalu kembali ke dashboard. Nanti kita akan mencoba login sebagai guru. Nanti di situ saya baru menjelaskan bagaimana mengelola LMS Model. Sekarang kita akan mengelola akun LMS Model. Di sini kita masih menggunakan akun sebagai admin karena dalam akun admin ini kita berfungsi untuk membuat kelas yang kita inginkan. Nah, caranya yang pertama kita klik Set Administration, lalu kita pilih menu Course, lalu kita pilih Manage Course and Categories. Karena ini akun pintar matematika, jadi saya hanya membuat akun untuk mata pelajaran matematika. Tetapi kalau misalkan untuk akun sekolah seperti SMP maupun SMA, kita bisa pilih sesuaikan kelasnya sesuai dengan SMP maupun SMA. Nah, lalu kita klik Create New Category. Nah, di sini kita klik Top. Lalu di sini ada kategori name, kita pilih matematika kelas 7. Lalu kita klik create kategori. Nah, selanjutnya di sini kan ada kategori 1. Nah, kategori 1 ini bawaan dari LMS modelnya. Nah, karena ini sudah tidak kita pakai lagi, kita hapus, delete. Karena sekarang kita buat untuk kelas 7, lalu Create New Course ini berfungsi sebagai mata pelajaran seperti yang sedang saya lakukan ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 4, karena dalam bab 1 sampai bab 3 itu akan dibahas oleh teman saya, dan bab 5 sampai bab 9 itu akan dibahas oleh teman saya juga. Nah, selanjutnya kita logout dan sekarang pindah ke akun sebagai guru. Klik login.
kita pindah sebagai akun guru. Selanjutnya kita klik Set Administration. Dalam menu akun guru ini, di akun guru, dalam menu Set Administration ini hanya sedikit, hanya ada satu option yaitu Course. Lalu kita klik Course, kita klik Manage Course and Categories. Karena saya hanya ingin membahas mengenai materi pembelajaran matematika kelas 7, saya klik matematika kelas 7, lalu klik Create New Course. Di sini kan saya akan membahas mengenai bab 4, sehingga di sini saya tulis bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu nama singkatnya saya tulis persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya kita hapus centang birunya. Nah, selanjutnya kita akan buat tanggal sebelum tanggal yang sudah kita buat, karena tidak akan muncul kelasnya. Contohnya saya buat tanggal 10 Mei 2022. Langsung saja kita klik Save and Return. Nah, sudah muncul bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu kita klik bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini kan belum ada siswanya. Untuk menambahkan siswa, kita tinggal klik Enroll User. Kita klik search. Di sini kan siswanya ini bernama Yunita Febianti. Kita klik. Di sini dia sebagai student. Lalu kita klik Enroll User. Nah, di sini sudah muncul yang bernama Yunita Febianti sudah menjadi siswa dari kelas matematika kelas 7. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4 menjadi subbab dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu dengan cara yang pertama. Nah, kita klik Set Administration, kita klik Course, lalu klik Manage Course and Category. Nah, di sini kan sudah muncul bahwa ada satu siswa yang tadi sudah kita masukkan. Nah, untuk mengubah topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, kita klik View. Nah, di sini kan ada tulisan forum yang dimana berfungsi untuk memberikan pengumuman. Jika ingin menambahkan pengumuman, tinggal klik saja forum ini. Nah, di sini saya hanya ingin mengubah topik 1, topik 2, sampai ke topik 3 sesuai dengan subbab pada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yaitu pertama kita klik titik 3, kita klik edit topik. Nah, di sini kita checklist custom. Sini kita tulis 1.1 memahami konsep persamaan linier satu variabel. Lalu kita klik Save Change. Nah, di sini sudah berubah yang tadinya topik 1 menjadi 1.1 memahami konsep persamaan linier satu variabel. Nah, untuk topik 2, topik 3, dan topik 4 sama seperti pada topik 1. Nah, di sini saya sudah mengubah dari yang tadinya topik 1 sampai topik 4 menjadi 1.1 memahami konsep persamaan linier satu variabel sampai 1.4 yaitu menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, jika kita ingin menambahkan topiknya, tinggal klik saja Add Topic. Nah, sudah muncul bahwa di sini topik 5, dan untuk mengubahnya sama seperti pada topik 1 sampai topik 4. Nah, di sini sudah diedit semua. Nah, selanjutnya untuk menambahkan materi, misalkan kita ingin menambahkan
Materi pada subbab 4.1 memahami konsep persamaan linear satu variabel. Kita klik add an activity or research. Di sini dalam add an activity or research ini terdapat banyak sekali fitur-fitur. Nah, yang di sini yang pertama ada assessment, yaitu berfungsi untuk tempat guru dalam memberikan tugas dan untuk mengumpulkan tugas serta bisa untuk tempat penilaian tugas juga. Selanjutnya ada book. Book itu untuk membuat bahan ajar dalam bentuk buku yang dibuat secara langsung dengan menambahkan judul dan isi materi. Selanjutnya di sini ada chat, berfungsi untuk melakukan diskusi sinkron real-time berbasis teks. Selanjutnya ada choice. Choice ini berfungsi untuk mengajukan suatu pertanyaan dan menawarkan pilihan tanggapan yang mungkin saja bisa dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya ada database. Database ini berfungsi untuk membuat, memelihara, dan mencari kumpulan catatan. Selanjutnya di sini ada external tool, berfungsi untuk memungkinkan siswa berinteraksi dengan sumber belajar dan aktivitas di situs web yang lain, misalkan alat eksternal dapat memberikan akses ke jenis aktivitas baru atau materi pembelajaran dari penerbit. Selanjutnya ada feedback. Nah, feedback ini berfungsi untuk memungkinkan guru membuat survei khusus untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan iya atau tidak. Selanjutnya di sini ada file. File ini berfungsi untuk mengupload berupa bahan ajar seperti PDF, Word, maupun PPT. Selanjutnya di sini folder. Nah, folder di sini adalah untuk mengupload. Nah, dia itu sama seperti file, namun folder ini terdiri dari file. Nah, misalkan nih, di dalam file ini simpannya itu ke folder gitu. Nah, selanjutnya di sini ada forum. Nah, forum ini berfungsi untuk berdiskusi kepada peserta didik setelah guru menjelaskan materi pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada glosari. Glosari ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengatur sumber data atau informasi. Nah, selanjutnya ada H5P. Nah, H5P ini singkatan dari HTML5 Pack, yaitu konten interaktif seperti presentasi video dan multimedia lainnya, pertanyaan kuis, permainan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada IMS Content Pack, itu berfungsi untuk kumpulan file yang dikemas menurut standar yang disepakati sehingga dapat digunakan kembali dalam sistem yang berbeda. Selanjutnya di sini ada label. Label ini berfungsi untuk membagi daftar panjang, aktivitas, dan judul atau gambar, dan untuk menampilkan file suara atau video yang disematkan langsung di halaman khusus, serta untuk menambahkan deskripsi singkat. Selanjutnya di sini ada lesson. Lesson ini berfungsi untuk seorang guru dalam menampilkan kegiatan praktik dengan cara yang menarik dan fleksibel. Selanjutnya di sini ada page. Page ini berfungsi untuk guru membuat sumber halaman web menggunakan editor teks. Selanjutnya di sini ada quiz. Quiz ini berfungsi untuk membuat kuis yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya di sini ada scope. Page. Page ini berfungsi untuk kumpulan file yang dikemas menurut standar yang disepakati untuk objek pembelajaran. Selanjutnya di sini ada survei. Survei ini berfungsi untuk memberikan survei. Terus di sini ada URL. Nah, URL ini sejenis link, misalkan memiliki bahan referensi dari jurnal maupun artikel, jadi tinggal klik saja atau mengcopy link yang ada di jurnal atau artikel itu. Nah, selanjutnya wiki. Wiki ini berfungsi untuk peserta untuk menambah dan mengedit kumpulan halaman webnya. Terus di sini ada workshop. Workshop ini berfungsi untuk mengumpulkan peninjauan dan penilaian sejawat. Jadi siswa dapat mengirim konten digital. Nanti konten ini bisa dinilai oleh peserta lainnya atau oleh teman sendirinya. Oke, setelah kita mengenal semua fitur-fitur yang ada di sini, selanjutnya
Nanti saya akan mengupload bahan ajar berupa e-book, kemudian media berupa video pembelajaran, dan asesmen yang berupa latihan soal. Pertama, saya akan mengupload terlebih dahulu, dan saya menggunakan menu file. Lalu di sini kita tulis namanya. Lalu di sini kita tambahkan filenya. Selanjutnya di sini deskripsinya saya tulis. Selanjutnya kita klik Save and Return to Course. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa file dari e-book matematika. Selanjutnya saya akan menambahkan video pembelajarannya. Kita klik Add an Activity of Research. Selanjutnya saya klik URL. Nah, di sini saya beri nama. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan link YouTube-nya. Nah, di sini saya sudah mencari link YouTube-nya. Selanjutnya kita klik Save and Return to Course. Nah, di sini kan sudah muncul bahwa video pembelajaran konsep persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, saya akan mengupload latihan soal. Kita klik Add an Activity or Research. Selanjutnya kita klik Assessment. Nah, di sini saya beri nama tugas 1. Lalu di bagian deskripsi, setelah mau tulis apa, di sini saya tulis akan dengan jujur. Nah, selanjutnya kita klik filenya. Pilih file. Nah, kita klik tugas 1, konsep persamaan linear satu variabel. Kita upload. Nah, lalu di sini kita edit pengumpulan tugasnya. Nah, di sini saya mengumpulkan di tanggal 20 Mei 2022. Nah, selanjutnya di sini bebas mau maksimum number upload files-nya itu berapa dan maksimum size-nya itu berapa. Nah, di sini saya memakai 100 MB. Lalu di sini tipe filenya saya menggunakan tipe file, gunakan dokumen file. Kita save, lalu kita klik Save and Return to Course. Nah, di sini kan sudah ada tugas 1. Nah, yang dibuka dari tanggal 13 Mei 2022 sampai 20 Mei 2022. Sekarang kita login ke akun siswa. Apakah di akun siswa materi ini sudah ada atau belum? Kita login ke akun siswa. Dan di sini juga sudah ada kelasnya bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini sudah ada file bukunya, video pembelajaran, dan tugas satunya. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana tutorial dalam penggunaan LMS Model, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.